Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Salabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Salabah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Salabah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. "Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu?" Kemudian Salabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu beliau berkata, "Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah SWT. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Salabah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. "Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, 2 utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia berang, "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata,
Sungguh celaka Salabah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu, kata salah seorang kerabat Salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata. Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah. Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, Salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman, selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah Salabah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.